Nah, ini tujuan dari modul 4. Ada 6 tujuannya seperti yang sudah saya bilang barusan. Kemudian kita lanjut ke definisi pengorganisasian. Ada yang bisa menjelaskan mengenai definisi pengorganisasian? Apa itu pengorganisasian? Silakan diketik. Saya kasih waktu 2 menit. Definisi organisasi atau pengorganisasian. Ayo, definisi pengorganisasian apa? Ada yang bisa menjelaskan? Sebentar, teman-teman menjelaskan. Saya upload ini dulu di Facebook. Apa namanya? Modul 3 dan modul 4. Masih ada beberapa ya, sebentar ya. Lihat jawabannya teman-teman. Ya, udah ada beberapa teman-teman yang ngasih jawaban. Mbak Fitrianingsi, usaha bersama yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sekumpulan orang yang memiliki aturan dan tujuan yang sama. Mbak Ice, Mbak Nurul, suatu proses penyusunan struktur organisasi sesuai tujuan. Mbak ini, Mbak ini hal yang berkaitan dengan melakukan kerjaan dengan beberapa orang. Oke. Beberapa teman-teman sepertinya sudah ada yang baca mengenai modul 4 ini. Well, seperti yang teman-teman sudah baca, pengorganisasian itu bisa didefinisikan sebagai suatu sistem kerjasama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan dengan membentuk sejumlah satuan kerja yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu unit kerja. Nah, ini definisi pengorganisasian. Oke, terima kasih untuk definisinya teman-teman. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke ini apa namanya, azas-azas yang digunakan untuk mengimplementasikan dan mengembangkan kerjasama antar karyawan organisasi. Jadi itu membutuhkan aktualisasi dasar-dasar pengorganisasian yang intensif. Nah, dasar-dasarnya sebagai berikut. Yang pertama itu dasar kejelasan tujuan.
atau azas kejelasan tujuan. Seperti yang telah kita pelajari dari bab-bab sebelumnya, tujuan itu merupakan arah yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Well, tanpa tujuan, organisasi itu nggak mungkin untuk berjalan kan? Nah, untuk mengimplementasikan kejelasan tujuan, maka harus dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu menerjemahkan visi. Jadi harus tahu dulu visinya itu apa, visi organisasi itu apa. Nah, yang kedua, penentuan volume kerja dan beban kerja. Jadi, pada hakikatnya, volume kerja dapat diartikan sebagai seluruh tugas, pokok, atau beban kerja suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kalau misalnya beban kerja, itu bisa diartikan sebagai volume kerja yang harus dilakukan oleh suatu unit kerja atau, sorry, saya ulang ya. Volume kerja dapat diartikan sebagai seluruh tugas pokok atau beban kerja suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau misalnya beban kerja itu diartikan sebagai volume kerja yang harus dilakukan oleh suatu unit kerja atau jabatan pekerjaan tertentu oleh karyawan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing dalam jangka waktu yang tertentu. Seperti itu. Nah, itu bedanya volume kerja dan beban kerja. Jadi harus ditentukan dulu. Kemudian kita lanjut ke dasar-dasar pembagian kerja sebagai jaringan kerja. Nah, ini azas yang kedua, dasar pembagian kerja sebagai jaringan kerja. Yang pertama itu untuk menghimpun lancar alur komunikasi di antara tugas dan pekerjaan tersebut dibutuhkan sejumlah prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip jejaring kerja internal. Jadi harus ada jejaring kerja internal di dalam organisasi itu. Kemudian jejaring kerja eksternal. Maksudnya jejaring kerja di luar organisasi itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pembagian kerja yang tuntas. Yang keempat, menghindari anggota mementingkan unit kerja sendiri. Nah, ini penting. Kenapa? Kalau misalnya unit kerja itu hanya mementingkan kelompoknya saja, maka nggak apa ya istilahnya, nggak bisa terhubung antara unit kerja yang lain, maka tujuan si organisasi sulit dicapai karena unit kerja A dengan unit kerja B mungkin nggak mau bekerja sama. Jadi ini harus dihindarkan. Jadi seorang manajer atau pimpinan harus mengerti ini. Saya lupa ya untuk ini. Oh, gosh, what's going on? Itu juga mati.
Halo, teman-teman bisa dengar suara saya? Sorry tadi kayaknya jaringan internet saya ada masalah mungkin tiba-tiba mati. Tadi kita sampai mana ya? Slide-nya udah ada kan? Oke. Kerja dulu. Ini baru sampai di sini dasar pembagian kerja sebagai jaringan kerja sampai yang menghindari anggota menentukan ini. Kemudian ya dinamika pekerjaan. Yang dari dasar yang kedua ini akan ada dasar pembagian kerja sebagai jaringan kerja ini yang perlu diperhatikan adalah dinamika pekerjaan. Maaf saya agak banyak mistype untuk slide ini tapi masih bisa dimengerti slide-nya. Kemudian kita lanjut ke dasar yang ketiga. Aduh, saya tadi sampai mana tadi catatan saya? Sebentar ya. Kemudian kita masuk yang dasar-dasar pengorganisasian yang ketiga itu mengenai dasar kesatuan pemerintah atau azas kesatuan pemerintah. Nah, seperti yang teman-teman ketahui dalam suatu organisasi atau perusahaan itu pasti ada pimpinan pucuk. Pimpinan pucuk itu maksudnya pimpinan tertinggi gitu kan. Nah, ada beberapa sejumlah prinsip-prinsip yang harus dimiliki, prinsip-prinsip yang dimiliki oleh pimpinan pucuk. Yang pertama itu adalah memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Jadi, seorang pemimpin, manajer, atau apapun itulah namanya seorang pemimpin itu, dia tuh harus bisa memberikan sebagian dari wewenangnya dan tanggung jawabnya kepada bawahannya atau membagi wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahannya supaya kerjaannya lebih efektif dan efisien begitu. Kemudian yang kedua, pimpinan itu harus mampu untuk meningkatkan sense of belonging. Sense of belonging itu apa? Ada yang tahu? Halo teman-teman, udah bisa dengar saya? Udah kan ya? Oh, udah kayak tadi. Ada yang tahu apa itu sense of belonging? Ya. Sense of belonging. Bukan. Sense of belonging itu bukan perasaan untuk memiliki bawahan, Mbak Nur Pujianti. Sense belonging itu juga bukan ikut bertanggung jawab, Mbak Satini. Oh, sorry. Mbak Nur Pujianti benar. Perasaan ikut memiliki bawahannya. Sorry. Maksud saya yang mau saya benarkan adalah Mbak siapa tadi itu? Yang tanggung jawab, Mbak Satini. Jadi kalau sense of belonging itu adalah perasaan ikut memiliki oleh bawahannya. Belonging. Memiliki. Kemudian sense of responsibility. Rasa ikut bertanggung jawab. Kemudian sense of participation. Itu adalah kehendak untuk berpartisipasi. Ya, oke. Kita lanjut. Kemudian dasar-dasar pengorganisasian yang berikutnya yang keempat adalah
azas fleksibilitas organisasi. Apa itu azas fleksibilitas organisasi? Jadi, eh, dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau ya organisasi lah, itu fleksibilitas dari sebuah organisasi itu dapat dilihat dari kemampuannya untuk menambah atau mengurangi unit kerja. Jadi disitulah dapat terlihat fleksibilitas si organisasi tersebut. Jadi organisasi itu gampang nggak untuk menambah unit kerjanya atau mengurangi unit kerjanya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Misalnya ada perubahan dan dibutuhkan penambahan unit kerja dan si organisasinya mampu untuk memenuhi itu. Nah, seperti itu. Itu azas fleksibilitas organisasi. Kemudian kita masuk ke azas fungsionalitas. Nah, azas fungsionalitas ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu dapat dilihat dari fungsi pelayanan kepada masyarakat. Jadi, sebuah organisasi ada yang masalah dengan slide-nya? Udah sampai ini azas fungsionalitas nggak terlihat kah? Bisa ini? Wah, masih di situ kah? Gimana ya? Sebentar. Kita apa ini? Biar gampang. Coba saya upload ulang ya, sebentar ya. Udah bisa ini? Melihat sekarang saya ada di azas fungsionalitas. Oke. Oke ya, lanjut ya. Kemudian kita masuk ke azas fungsionalitas. Ini dasar kelima yang harus dimiliki dalam organisasi, yaitu azas fungsionalitas. Azas fungsionalitas itu seperti yang saya bilang tadi,
dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat. Nah, apa itu fungsi pelayanan terhadap masyarakat? Contohnya seperti ya organisasi lah, seperti perusahaan gitu kan. Kenapa ini? Ulang. Yang pertama itu adalah fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Ini saya rasa sih sudah cukup jelas. Jadi perusahaan itu atau organisasi itu mempunyai tanggung jawab juga untuk apa namanya, tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat. Jadi selain dia mungkin ngambil keuntungan, dia juga harus perusahaan itu juga harus bisa memberikan tanggung jawab sosial atau social responsible terhadap masyarakat gitu. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi inovasi dan pengembangan. Jadi organisasi itu harus bisa berinovasi dan mengembangkan misalnya produk atau organisasinya. Jadi ini penting untuk si organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Tanpa inovasi dan pengembangan yang continue, organisasi itu bisa tikar karena ya apa namanya tren global apalagi di sorry di zaman globalisasi saat ini apa nih tren perubahan itu terus menerus kan jadi inovasi dan pengembangannya itu harus dilakukan secara terus menerus atau secara kontinu gitu berkesinambungan. Kemudian fungsi responsif. Jadi apa organisasi itu dituntut untuk selalu tanggap dan mampu memberikan apa namanya tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan atau customer secara cepat gitu kan. Kemudian fungsi produktivitas. Nah, kalau fungsi produktivitas ini biasanya apa namanya difokuskan pada menghindari pemborosan. Fungsi produktivitas ini dapat diukur dari perbandingan antara masukan input dan output. Ini biasanya untuk organisasi yang eh, laba, yang organisasi yang profit organisasi. Nah, kalau misalnya yang bertujuan profit, sorry, untuk organisasi yang non profit itu biasanya dengan menggunakan cost benefit ratio atau CBR. Atau juga bisa dengan penggunaan sumber daya penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Yang kelima itu adalah fungsi prediktif. Nah, ini organisasi harus mampu melakukan prediksi berdasarkan kondisi yang mempengaruhi secara objektif di masa depan. Jadi, organisasi ini harus bisa melihat ke depannya seperti apa. Contoh, misalnya kan untuk memproduksi suatu barang. Anggap ya, perusahaan, kita contohkan perusahaan HP. Jadi, perusahaan HP ini yang produksi HP itu harus bisa melihat tren perkembangan teknologi HP yang diminati oleh masyarakat atau customer beberapa musim ke depan. Jadi harus bisa melihat gitu kan, kira-kira trennya seperti apa. Jadi melalui prediksi ini bisa dibikin perencanaan. Oh, ini yang harus tipe-tipe HP seperti ini yang harus diproduksi. Nah, ini contoh fungsi prediktif. Kemudian kita masuk ke macam-macam organisasi. Jadi macam-macam organisasi ini bisa dilihat dari yang pertama itu proses pembentukannya. Jadi organisasi itu proses pembentukannya seperti apa?
formalkah atau informal. Kemudian keterkaitan hubungannya dengan pemerintah. Jadi contohnya itu ini organisasi resmi atau tidak resmi seperti itu. Kemudian berdasarkan ukuran organisasi. Jadi organisasi itu besarkah, kecilkah, atau menengah. Nah, seperti itu yang maksudnya. Kemudian pembagian organisasi itu berdasarkan tujuannya. Jadi tujuan organisasi itu seperti untuk apa? Misalnya tujuannya untuk profit, jadi jelas laba, atau tujuannya non profit, contohnya charity gitu. Itu berdasarkan tujuan. Kemudian berdasarkan bagan organisasi. Jadi, pada hakikatnya bagan organisasi itu adalah sebuah bentuk diagram yang menunjukkan berbagai aspek penting sebuah organisasi yang terdiri dari sejumlah fungsi utama dan kaitannya masing-masing. Pengendalian wewenang dan pendelegasian wewenang dari masing-masing karyawan yang diberi tanggung jawab. Jadi itu hakikat bagan organisasi. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah pengorganisasian. Jadi, dengan adanya pengorganisasian yang rapi dan efektif, itu dapat diharapkan pekerjaan dan anggota menjadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi, proses tersebut setidaknya mencakup langkah-langkah berikut. Maksudnya, proses pengorganisasian itu. Yang pertama itu adalah rencanakan organisasi berdasarkan tujuan. Jadi harus jelas tujuannya seperti apa organisasi itu. Kemudian, tentukan tugas utama dan subtugasnya. Nah, kalau misal udah jelas ini tugas-tugas utama itu apa, tugas-tugas utamanya apa, sub-sub tugasnya apa, kemudian bagi beban kerja itu secara logis. Jadi bukan bukan beban kerja itu diberikan sesuai dengan porsinya. Ya kalau misalnya itu beban kerja untuk bidang, contoh ya, misalnya untuk bidang finance ya berikanlah pada divisi finance, atau kalau misalnya ini beban kerja untuk divisi produksi ya berilah pada divisi produksi. Jadi beban kerjanya ini harus dibagi secara logis. Kemudian alokasi sumber daya untuk melaksanakan tugas. Ini sudah cukup jelas. Kemudian yang keempat adalah evaluasi hasil dan strategi pembentukan organisasi perusahaan. Jadi ini langkah-langkah untuk pengorganisasian. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor penentu dalam perancangan organisasi. Yang pertama itu, sebentar, saya mengingatkan kembali, kalau misalnya organisasi itu teman-teman masih ingat kan kalau misalnya organisasi itu memiliki 3 unsur utama. Yang pertama itu terdiri dari sekumpulan orang, kemudian bersepakat dalam satu kelompok, kemudian bersepakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah,